Indonesia, kembali lagi di Lufam Channel bersama gua Paulus Wikar. Hari ini gua pengen hunting kameleon untuk nambah koleksi terbaru di Lufam. Kebetulan hari ini gua berkunjung ke toko yang fenomenal di pereptilan Indonesia, yaitu Savera Reptil. Nah, Savera Reptil ini tokonya mempunyai moto. Apa itu motonya? Motonya adalah palu gada. Apaan tuh kok palu gada? Apa yang lu mau pasti ada. So, ikutin gua terus untuk hunting ini kameleon dan mempelajari cara perawatannya. Halo Cina, apa kabar? Halo, Paulus tumben. Iya, Ada apa Ci. nih tumben? Nah, Ci, saya kebetulan lagi nyari patch baru nih, Ci. Iya. Saya lagi pengen sama yang namanya kameleon, Ci. Nah, kameleon kan lagi rame nih, Ci. Lagi booming sih. Lagi booming. Iya, betul. Makanya pengen piara nih, Ci. Pernah miara nggak? Nggak pernah piara, Ci. Kan katanya kalau miara kan harus dipelajarin dulu ya. Iya, Ci. Nah, kebetulan di sini ada pakarnya. Nah, Paulus mau nggak saya kenal? mau dong. Mau ya? Oke. Iya. Boleh. Halo Polio, Halo. saya Paulus. So, nah, saya ini lagi pengen nyari patch baru nih Polio. Kebetulan sekarang kameleon kan lagi rame nih kok. betul. Saya pengen banget piara kameleon. Cuman saya dengar perawatan kameleon itu susah nih kok. Bener gak sih kayak gitu kok? Enggak juga ya kok ya. Nah, kok bisa nggak dibagi tips dan triknya buat saya dan teman-teman yang pengen pelihara kameleon? Boleh. Thank you kok. Nah, Koleo, saya mau tanya-tanya dikit nih tentang kameleon kok. Karena saya itu punya moto kok. Sebelum saya pelihara hewannya, saya pelajarin dulu kok untuk karakter, kebiasaan, pola makan, dan hasil kandangnya. Boleh ya kok ya? Boleh. Nah, kok mau nanya nih, kameleon ini asalnya dari mana sih kok? Kalau kameleon itu ada yang di Indonesia itu terbagi dua, ada yang jenisnya yang dari Timur Tengah persebarannya dan juga dari Kepulauan Madagaskar. Oh, dia ada dua ya kok ya? Ada dua. Berarti bukan hanya dari Madagaskar ya kok? Iya, ada dari Timur Tengah juga. Oh, Timur Tengah juga. Oke. Nah, kok kameleon ini saya lihat nih jenisnya banyak banget nih kok. Ada yang kecil banget nih, sampai yang gede banget nih kok. Nah, untuk tipe-tipe dia sendiri, ada berapa banyak sih kok kameleon ini? Saat ini yang baru ditemukan kameleon ada 171 yang baru ditemukan. Tapi masih banyak lagi jenis yang belum ditemukan. Persebarannya semua di Madagaskar yang paling banyak. Oh, Madagaskar paling banyak, tapi juga ada di timur kok. Timur Tengah. Oke. Nah, kok ini kan saya orang awam nih kok ya. Nah, yang saya tahu nih, kameleon ini kalau nonton di TV bisa berubah-ubah warna. Bener nggak sih kok? Gitu loh. Itu nggak benar, karena perubahan warna dari kameleon aslinya itu dari suhu, dari moodnya dia, dan juga dari sinar matahari yang masuk ke badannya. Badannya. Ya kayak gini kita lihat, dia nyentuh saya, dia nggak berubah jadi coklat. Oh iya. Berarti itu fiktif ya kok ya? Itu cuma diedit. Diedit. Oke. Berarti memang perubahan warna itu terjadi pada kameleon tergantung suhu, tempat, dan moodnya dia ya kok berarti ya. Oke. Kok untuk kameleon nih kok, kameleon ini makannya apa sih kok? Makannya insects, jadi semua serangga jenis serangga gitu. Oh, makanan dia emang insek doang kok? Iya. Oh, nah kok kasih makan apa sih kalau buat kameleon di rumah kok? Kameleon saya kasihnya jangkrik, tapi sebelum dikasih makan, saya kasih sayuran dulu. Istilahnya gatlon. Jadi kameleon itu nanti akan dapat vitamin dari sayuran ini waktu dia makan jangkriknya. Oke. Kayak gitu. Juga kita taburin dengan bubuk kalsium. Oh, Nah, di jangkriknya nanti kita masukkan ke dalam. Jadi kita aduk-aduk dengan seperti ini. Baru kita berikan ke kameleon. Jadi ini ada suplemen kalsium. ada tambahan ya? Ada tambahannya untuk kameleon. Nah, untuk suplemen nih kok ya, untuk kameleon ini, selain kalsium, dia perlu multivitamin nggak sih kok? Kalau multivitamin biasanya kita dapatkan dari sayuran. Oh, Dari sayuran bisa, atau yang kita download ke jangkriknya. Oh, vitamin dari situ Iya, kok. bisa dari Hanya situ. tambahan suplemennya hanya kalsium kok. Iya, kalsium, yang kalsiumnya pun yang non D3. Oh, non D3 Yang kok. D3. Nah, itu kenapa kok ya harus non D3? Karena yang D3 kalau keseringan D3 itu bisa kameleonnya bisa sakit.
bisa Oh, berarti pakai kalsium tok ya, yang non D3. non-D3. Loh. Nih teman-teman, masukan yang bagus banget dari Koleo. Kameleon itu bisa kalian tambahkan kalsium tapi yang non D3. Koleo, nih saya lihat ya kandang yang Koleo punya nih. Nah, ini settingnya memang harus kayak gini atau menggunakan pohon-pohonan atau menggunakan pohon yang hidup nih Koleo? Untuk setting ke kandang, kita lihat ini salah Iya. satu contohnya. Kita seperti ini, Iya. setting kandang kita bisa pakai dua jenis, ada tanaman yang asli atau kita pakai tanaman palsu yang ini. Untuk yang tanaman palsu kita bikin ya itu udah kita bersihkan dulu sebelum kita taruh di kandang. Di kandang. Kameleon agak sensitif kalau ada kotoran-kotoran dari tanaman palsu tersebut. Oke. Juga kalau kita pakai tanaman asli, kita biasanya pakai yang kuali songo sama sirih gading, itu yang paling gampang dan juga perawatannya nggak terlalu ribet. Oh, ini tanamannya kok gitu ya. Karena ini juga kita banyakin daun, karena chameleon itu khususnya dia minum bukan kayak iguana, desilatin ada wadahnya. Chameleon itu minum air yang netes ke daun. Jadi mereka akan jilatin Oke. air di daunnya kayak gitu. Berarti kameleon itu unik ya kok. Cara minumnya itu nggak kayak binatang yang lain Iya, ya, dijilat tapi dia melalui tetesan embun gitu ya kok ya. Oke. Kok ini kameleon yang saya lihat nih kok. Mereka gunain apa no mixing ya kok atau apa itu cairan infus itu buat apa sih kok? Gitu loh. Itu saya agak aneh gitu loh kok. Ya, kita sebutnya itu dripper. Dripper itu air yang nanti dia netes terus dipakai infus, netes terus ke itu buat mereka minum. Oh, tujuannya buat mereka minum Iya, kok. sewaktu mereka pengen minum, mereka bisa minum. Lalu itu Oh, juga kita semprot misting untuk menjaga kelembapannya chameleon. kameleon ya kok. Iya, karena Oh, dia berarti memang butuh kelembapan ya kok ya. kelembapannya butuhnya 70%, sekitar 70%. Oke. Kok untuk pemeliharaan kameleon nih kok, kalau kita pelihara indoor nih kok sama outdoor, apakah indoor itu kita perlu ada tambahan lampu nih kok? Gitu loh. Karena kan kalau udah di outdoor kan udah ada UV nih kok ya. Nah, apalagi kalau tanamannya tanaman hidup kan, dengan adanya sinar matahari langsung kan otomatis kan dia akan tumbuh ya kok, akan sehat kan gitu loh. Nah, kalau untuk di indoor nih kok, apakah kita perlu menggunakan tambahan lampu UV kok? Untuk yang indoor, kita untuk chameleon khususnya kita bisa dua tempat. Dua Kita tempat. bisa di indoor atau di outdoor. Kalau di indoor kita butuh lampu UVB dan UVA. Tapi untuk UVA itu hidupnya sekitar 1 jam maksimalnya, karena mereka nggak terlalu tahan panas. Ya, ya. Untuk yang UVB-nya biasanya dinyalakan 10 jam. Oh, UVB-nya lebih panjang ya kok. Iya. Berarti mereka butuh hangatnya sebentar aja ya kok ya, karena mereka butuh kelembapan sampai dengan 70% ya kok ya. Oke. Kalau untuk yang outdoor, kita biasanya banyakin aja tanaman yang hidup untuk menjaga kelembapannya. Dan juga outdoor nggak perlu lampu, karena dia udah dapat dari sinar matahari. Juga dia misalkan di outdoor itu nggak apa-apa, kena hujan, kena panas, itu nggak masalah. Nggak apa-apa ya kok ya. Nah kok, kalau di outdoor kok, perlu tetap kita mixing nggak sih kok? Atau kita basahin gitu loh kok? Untuk yang outdoor, kita perlu misting lebih banyak dari yang indoor. Kalau indoor paling 2-3 kali sehari. Sehari. Kalau yang outdoor itu bisa sampai 4-5 kali. Oh, oke. Nah kok untuk alas kandang kok, kameleon ini untuk alas kandangnya itu polos aja atau memang harus ada tanah kok? Karena kalau saya nonton di YouTube nih ya, nonton di YouTube, kameleon itu bertelur kan di tanah ya kok ya. Nah makanya kalau saya lihat settingan kandang gini, perlu nggak sih kok bawahnya kita kasih tanah? Kalau untuk tanah, itu biasanya untuk yang betina aja. Jadi itu pun kalau sudah di umur di atas 6 bulan, baru kita taruh tanah. Oh, Kayak oke. gitu. Tapi kalau untuk masih kecil, itu nggak perlu. Nggak perlu kok. Female ini, Iya kok. female kan biasanya dia perlu tanah untuk buang telur. Nah. Ya, karena itu biasanya kita kalau di kandang chameleon, untuk yang female kita kasih pot dengan tanaman yang hidup. Oh. Jadi untuk biar chameleon yang female itu kadang dia buang telur tiba-tiba gitu. Buat telur di situ kok. Iya. Oh, tanah itu gunanya untuk si betina itu taruh telurnya di situ kok. Betul. Oh. Karena chameleon juga bisa bertelur tanpa dibuahi. Oh. Jadi dia akan buang telur. Jadi situlah kita butuh tanah. Jadi biasanya di umur 6 bulan ke atas dia akan buang telur. Oh, dia tetap dibuahin nggak dibuahin, tetap dia akan buang telur ya kok ya. Jadi itu kita menjaga supaya mereka nggak egg-bound namanya. Atau dia tiba-tiba mati Iya. karena dia nggak bisa buang telur. Nah, kalau untuk yang jantan kok perlu tanah nggak sih kok?
Kalau yang jantan nggak usah. Nggak usah ya kok ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke. Karena yang kandang kalau yang jantan perlunya ya paling tanah ya pot aja sama tanaman buat menjaga kelembapan aja. Itu aja kok ya. Oh. Nah, kok saya lihat kandang koko nih ya. Kandang kameleon kan memang bentuknya unik ya, berbeda dari yang lain. Dia bentuknya memanjang ke atas ya kok. Nah, saya lihat koko punya nih campuran nih kok antara kaca dan kawat ram nih kok. Nah, kalau misalkan saya bikin kayak etalase mainan nih kok, full kaca, bagus gak sih kok buat kameleon? Iya, itu yang suka ditanyakan. Iya. Kalau untuk chameleon kandangnya nggak boleh full kaca, Oh nggak boleh. boleh akuarium, karena mereka kalau full akuarium itu suhunya terlalu panas. Oh nggak disirkulasi kok ya? Nggak ada Kurang sirkulasi, jadi mereka kebanyakan pasti akan mati. Karena Oke. ya dehidrasi atau kepanasan gitu. Jadi kandangnya kita bikin kayak gini. Ini depan untuk display kaca. Iya. Jadi kanannya atas bawah kita pakai kawan ram. Oh. Jadi ada sirkulasi, ada angin. Jadi depan kaca hanya untuk ngelihat dia gitu Iya. kok ya. Kanan kiri depan belakang atas bawah tetap harus pakai kawat ram. Iya, betul. Oke. Atau bisa juga full kawan. Oh full kawat juga boleh kok. Yang penting nggak boleh full kaca masuk Iya, toko ya. betul. Oke. Dan Oke. kandang mereka selalu tinggi ke atas. Tinggi ke atas. Nggak boleh lebar. Oh. Karena mereka akan mencari tempat yang lebih tinggi. Tinggi ya, karena kameleon ini sama kayak iguana-iguana kok. Iguana-iguana itu kan masuknya ke kadal pohon. Jadi dia itu lebih banyak naik ke atas gitu loh dibanding di bawah. Iya. Oke. Oh, kameleon ini kalau misalkan saya pelihara nih kok ya, bisa nggak sih kok saya tinggal-tinggal kok? Soalnya gini kok, iya kan? Saya banyak aktif di luar gitu loh kok. Suatu hari saya bisa pergi 2-3 hari baru balik gitu loh. Nah makanya saya nanya Koko, nah kameleon ini bisa nggak ditinggal-tinggal? Karena kalau saya dalam melihara iguana kok, iguana itu nggak makan 3 hari no problem kok, gitu loh kok. Makanya kalau kameleon gimana kok? Kalau chameleon itu bisa ditinggal, tapi maksimalnya 3 hari atau 3 sampai 4 hari maksimal. Masih oke kok? Masih oke. Biasanya Nggak makan maksud kok? kita lepasin aja jangkrik di dalam. Oh, oke. Karena mereka ini uniknya, mereka kalau udah kenyang mereka nggak akan habisi makanannya. Jadi dia bisa berhemat sampai 1-2 hari untuk simpan makanan itu. Jadi baru dia makan besokannya kayak gitu. Kayak onta ya kok? Juga yang penting air minumnya yang paling Penting itu kelembapan sama air minum air itu minum, kok ya? betul. Iya, Jadi iya. dia ada dripper biar turun air itu terus netes. Jadi Mm-mm. mereka bisa minum kapan aja mereka mau. Oh, berarti aman dong kok ditinggal-tinggal. Nah, pas banget nih kok. Saya lagi nyari ini hewan yang juga bisa ditinggal karena aktivitas saya di luar lebih banyak dibanding di farm gitu loh kok. Chameleon itu bukan hewan yang terlalu ribet. Ribet ya. Banyak orang identiknya chameleon itu yang tempatnya mahal, untuk perlengkapannya mahal. Itu sebenarnya Nggak ya, Boy? nggak sepenuhnya benar. Karena chameleon itu yang penting kandangnya ada, kandangnya simple kayak gini juga bisa. Dan yang penting banyak tanaman, nggak perlu ribet-ribet beli lampu kecuali indoor ya. Iya, iya. Kalau outdoor ya kita tinggal lepasin aja taruh di luar kandangnya, kena sinar matahari, kena hujan. Kameleon ini tingkat stresnya tinggi gak sih kok? Terus dia ini termasuk hewan teritorial gak? Gitu. Kalau chameleon itu dia stresnya lumayan agak. Oh, tingkat stresnya ada Iya. tinggi ya kok ya? Oke. Dia karena itu dia nggak boleh ngelihat hewan lain yang ada di dalam kandangnya. Oh. Kadang seperti semut. Iya, iya. Nah kayak gitu mereka bisa stres, semut atau ngelihat kucing, kadang ngelihat Oke. suara burung, ngelihat burung juga mereka gitu. Mereka akan takut. Takut kok. Ya, tapi mengakalinya adalah kita perbanyak tanaman di kandang Oh. chameleon. Jadi mereka ada perasaan aman untuk sembunyi. Ngumpet ya kok Iya, berarti betul. ya. Nah, tips lagi tuh teman-teman. Nah kok karena kameleon ini makannya insek, ya kan? Tadi kok lihat adalah jangkrik. Jangkrik itu kan musuh utamanya adalah semut ya kok ya. Iya, semut. Nah, untuk kandang kayak begini kan di kandangnya nggak ada kaki nih kok. Apa nggak takut digigit semut kok? Untuk tipsnya Iya. kita kalau misalkan kandang kita pagi kita kasih makan, sewaktu kita kasih makan, pas malamnya sore sekitar jam 5, jam 6 kita ada jangkrik sisa kita buang. Kita ambil lagi gitu. Berarti nggak boleh ada yang tertinggal gitu Iya, kok betul. ya. Kita Oke. jangan tinggal makanannya di dalam, apalagi jangkrik mati. Hmm. Karena itu biasanya akan ada banyak semut. Iya. Bahayanya kalau semut merah. Semut Biasanya merah, iya, kok. karena mereka akan biasanya nyerang kameleon juga. Oh. Pas bahaya nggak kok semut merah kalau nyerang ke kameleon atau bisa Bahaya. menyebabkan kematian kok? Bisa menyebabkan kematian. Wah, fatal banget nih. Iya. So,
jaga kebersihan kandang penting banget. Soalnya kameleon itu makannya jangkrik. Jangkrik itu musuh utamanya semut, tapi musuhnya juga si kameleon ini. Koleo, saya mau tanya nih, untuk kameleon ini cara bedain jantan dan betina atau seksinya itu gimana sih kok? Untuk bedain chameleon itu jantan dan betina itu gampang. Kita bisa lihat yang kayak ini jenis panther chameleon. Oke. Kalau yang jantan kita akan lihat warnanya lebih cerah, lebih banyak gitu. Ada biru, kuning, sebagainya. Kalau yang untuk yang betinanya cuma polos, kecoklatan dan agak kemerahan kayak gitu. Oke, beda jauh ya kok ya antara Beda. jantan dan betina ya. Betul. Dimana jantannya, waduh, warnanya banyak banget ya. Memang begini kok ya, betinanya cuman satu warna. Iya, jadi dia kalau paling nanti waktu dia lagi ngandung telur, Iya. lagi gendong telur, warnanya akan berubah agak kehitaman sama agak pink-pink kayak gitu. Oh, Warnanya polos kayak gini kalau yang betina. kok semua kameleon itu memang begini? Jantan betina bedanya begitu kok? Iya, perbedaan drastisnya dari Warna. Iya, Oke. jantan itu lebih banyak. Juga kita bisa bedain misalkan masih terlalu kecil, kita lihat dari bawah ekornya. Oh, Ini iya ada iya benjolan iya. kalau Iya, yang iya. jantan. Hemipenis ya kok ya Iya, berarti ya. Kalau Oke. yang betina dia polos. Iya. Nah, kok untuk membreeding kameleon ini susah apa enggak kok? Untuk breeding chameleon sebenarnya tidak susah. Ya, jadi umur yang pas untuk kita breeding chameleon, Iya. untuk yang betina, untuk panther jenis panther itu sekitar 8 sampai 9 bulan itu udah bisa. Oke. Kalau untuk jantannya umur 7 bulan, 6 sampai 7 bulan udah bisa breeding. Oh, betinanya berarti harus lebih tua ya? Iya, Oh ya, betul. dibanding jantannya. Iya, betul. Oke. Kalau untuk jenis velid yang dari Timur Tengah yang Iya. seperti ini, dia Wow, gede ya kok. dia itu umur 8 bulan juga. 8 Oke. bulan juga untuknya, tapi betinanya sekitar 1 tahun. Oh, semua tetap lebih tua betinanya dibanding jantannya ya kok ya. Oke. Berarti sama kayak iguana nih kok. Iguana juga begitu, dimana betinanya itu harus usianya lebih muda, lebih tua dan bodinya lebih besar kok, gitu loh. Iya. Nah, untuk jantan 1,5 tahun pun dia ketika birahi sudah bisa membuahi gitu loh kok. Untuk kameleon nih kok, kalau kita mau breeding, ada nggak kandang khusus atau memang ada penjodohannya kok? Kalau kita sistemnya chameleon itu unik. Chameleon itu nggak seperti reptil lain kan kita gabung, mereka langsung Ah. kawin. Ah. Kalau untuk chameleon nggak, mereka harus awal-awal kandangnya biasa aja. Tapi kita harus kasih lihat jantannya ke betinanya dulu. Oh. Kalau betinanya tidak mau, biasanya dia akan nolak, mulutnya buka, dia akan marah, lebih agresif. Oh, dijodohin bisa nolak juga ya? Iya, bisa nolak. Karena Kayak chameleon orang. itu agak milih. Oh. Ya, jadi kita bisa akalin ya, besok kita coba lagi sampai betinanya mau. Tapi kalau Oke. kita nggak bisa paksa mereka untuk kawin, karena Oh. otomatis biasanya nanti jantan akan bisa bunuh yang betina. Oh, dia berantem malah kok. Bisa berantem. Kalau si dia nggak jodoh dia berantem gitu Iya, dia kok. berantem. Oke. Jadi kita harus kasih lihat-lihat dulu. Tapi ya Oke. itu bisa dilihat 2 sampai 3 kali. Biasanya yang ketiga itu udah mau. Oke, berarti settingan kandang untuk breeding itu Koleo nggak boleh langsung digabung ya Iya, kok ya. nggak boleh Jadi langsung. kandangnya itu harus dibikin sebelah-sebelahan ya gitu Iya, kok. betul. Oke. Nah, kok kalau dia sudah mulai ada ketertarikan nih kok misalkan gitu loh. Apakah satu kandang itu boleh kita jadiin satu kok? Ya, boleh. Boleh ya Untuk kok. satu kandang kita jadiin satu, tapi satu male cuma satu female. Karena Oh. mereka untuk matingnya lumayan sekitar 30 menit sampai 1 jam, lumayan agak lama. Kawinnya lama banget Iya. kok. Tapi lebih bagus kita itu kawinnya sampai 2 sampai 3 kali. Ya untuk pastiin itu Oke. telurnya jadi. Karena kadang biasanya untuk yang sekali itu belum tentu jadi. Iya, memastikan pembuahannya terjadi secara maksimal ya kok. betul. Padahal 30 menit ya kok ya. Iya. Ada juga bisa nggak maksimal. Luar biasa. Oh iya kok. Untuk masa si kameleon ini dari hamil sampai buang telur berapa lama sih kok? Nah terus yang saya tahu nih kok, Cemi ini masa inkubasinya lama banget kok. Bener ya kok ya? Betul. Oke. Untuk masa gendong telur sampai dia mengeluarkan telurnya Iya. itu jangkanya 1 bulan lebih. Oke. Sekitar 1 bulan. Tapi untuk masa telurnya itu 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 Iya, bulan. betul. Kayak Baru bisa Safa ya. netas. Lama. Tapi kebanyakan sih di umur 8 sampai 9 baru netas, benar-benar netas. Benar-benar netas. Iya. Oh. Kecuali ada jenis lain namanya Parsons, itu camel yang terbesar di dunia, itu bisa sampai 12 sampai 18 bulan.
12 sampai 18 bulan Iya. kok, sampai 1,5 tahun baru netas. Gila. Nah, kok kameleon ini untuk sekali buang telur kok bisa buang berapa banyak kok? Kalau untuk jenis yang panther, seperti panther ini paling banyak 20 sampai 30 telur. Kalau untuk yang jenis stelit, yang kayak gitu, Iya. yang dari Timur Tengah itu bisa 60 sampai 80 telur. Gila, banyak banget kok. Banyak. Nah, kok dari sekian banyak telur yang keluar, persentase yang netas itu berapa persen kok? Kalau kita kasih dia multivitamin untuk betinanya, Iya. untuk dengan kualitas telur yang bagus, itu rata-rata terjadi 70%, 70 sampai 80% untuk netas. Oh, berarti persentase dia netas itu lumayan tinggi Iya, ya kok ya? lumayan tinggi, Iya, betul. iya. Juga untuk telurnya kita nggak seperti hewan lain harus panas. Kalau dia harus adem. Oh, inkubasinya mas Iya, kok? inkubasinya betul. Oh, dia harus dingin malah kok? Betul. Oke. Jadi dia di suhu 23 sampai 24. Oh, dingin banget ya kok? Iya. Oke. Untuk jenis tertentu ada yang sampai 19 sampai 21. Gila, kayak kulkas ya. Oh, kalau dia suhu tinggi di inkubasinya malah nggak jadi ya kok? Malah nggak jadi. Dia tetap mesti dingin ya kok Iya, ya? kalau panas rata-rata biasanya jadinya prematur. Oke, Iya, oke, dia akan oke. netasnya cepat, tapi masa hidupnya cuma 1 sampai 2 minggu. Kayak gitu. Babynya kok? Iya, babynya, jadi nggak bagus. Oke. Wah, gila kok. Thank you banget nih, ilmu banget kok. Asli saya nggak tahu nih teman-teman. Gua nggak tahu banget nih soal kameleon. Ternyata buat telurnya sendiri dia harus dingin dan inkubasinya lama bener. Oh, Leo, untuk kameleon nih, saya lupa nanya nih kok. Udah ngadur ngidul kemana-mana, sekarang saya baru mau nanya. Kebetulan baru ingat. Nah, kameleon ini ada namanya breeding season nggak sih kok? Karena kalau saya di iguana itu ada breeding seasonnya. Kalau di Indonesia itu biasanya iguana itu memasuki musim kawin di bulan 5, 6, dan 7 gitu loh kok. Nah, apakah kameleon ini ada breeding season kok? Ada musim kawinnya kok gitu loh. Kalau untuk kameleon sendiri di Indonesia kita tidak ada breeding season. Jadi yang penting di umurnya sih, umur dan besar badannya. Kalau udah pas, nah umurnya pas, kita bisa kawinkan. Oh, jadi dia bisa kawin kapan aja kok ya? Tanpa ada musim-musimnya gitu Iya, ya? nggak ada Wah, musim-musimnya. hebat. Juga si betinanya begitu dikawin, dia untuk betina khususnya mereka kalau kawin itu akan buang telur bisa sampai 2-3 kali semasa hidupnya. Semasa hidupnya, Iya, 2-3 kali. 2-3 kali. Maksimal itu 3 kali sih biasanya. Oke. Karena udah lebih dari 3 kali dia biasanya udah nggak bisa buang telur atau bahkan dia mati. Oke. Tapi kan sekali bertelur banyak banget ya Banyak, kalau kameleonnya. Kalau 60 3 kali aja udah berapa tuh bos? 180 cuy. Gitu. Oh, berarti untuk jantan ini umurnya lebih panjang daripada si betina ya kok ya? Iya. Yang Oke. untuk lifespan-nya jantan itu bisa 7 sampai 8 tahun. Kalau untuk betina 3 sampai 4 tahun. Oke, berarti betina setengahnya dari si jantan ya kok ya? betul. Betina lebih pendek. Lebih pendek. Oke. Karena dia ada proses buang telur, biasanya itu nyedot, menguras kalsiumnya tinggi banget. Tinggi ya. Ya itu menyebabkan umurnya lebih pendek Iya. dibanding si jantan ya. Oke. Kok kameleon ini ada penyakitnya nggak kok? Penyakit umumnya gitu loh. Kalau untuk penyakit umumnya kameleon biasanya kita dari MBD, nah kita sebut metabolic bone disease, ya itu kekurangan kalsium. Dari kekurangan kalsium biasanya tulangnya akan biasa bengkok, atau lidahnya mulai pendek, kayak gitu. Makanya mereka kita rutin kasih kalsium terus. Oh, tambahan kalsium ya kok berarti ya. Dan juga untuk matanya mereka kita perlu kasih gatot wortel ke jangkriknya. Pengaruh kok mata dia ya. Ya itu Oh. 1 minggu 1 kali aja cukup. Oke. Untuk matanya. Kadang kalau matanya udah bermasalah, dia nembaknya nembak lidahnya gitu, Oh. nggak fokus. Itu efeknya begitu kok. Kalau matanya ada gangguan berarti kayak orang rabun ya kok Iya, ya. betul. Oke. Kalau Oke. penyakit lain itu jamur sih biasanya. Oh, penyakit umumnya 3 ya kok berarti ya. Ya kan? EBD, mata, dan jamur. Jamur Oke. biasanya. Kalau jamur itu kandangnya terlalu lembab Terlalu lembab. dan kotor, jadi biasanya kameleonnya ada luka, kemudian jamurnya tumbuh di situ. Oke. Itu agak bahaya karena dia bisa nyerang sampai ke dalam organ dalam. Nah, kok untuk jamur itu kok ada nggak sih obatnya kok? Nah, kalau jamur untuk saat ini belum ada. Belum ada kok. Belum ada. Oke. Biasanya. Tapi kalau untuk yang
mata ada yang beda itu masih bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita tinggal kalau ke dokter hewan, ke dokter reptil, mereka akan suntikan kalsium biasanya. Oke, masih bisa oke lah kok ya. Berarti kunci dari semua binatang itu ya sama ya kok ya. Jaga kebersihan dari kandangnya itu Iya, ya kok ya. Oke. Nah, yang terakhir nih. Ngomongnya bisik-bisik kok. Untuk harga kok, gitu. Kameleon itu harganya bervariatif ya kok ya. Iya. Nah, berapa sih kok? Kalau dari harga, kita setiap chameleon itu harganya beda-beda. Oke. Iya. Kalau yang jenis panther itu, panther ambilop ini dengan lokality ambilop Iya, yang paling murah. Oke. Chameleonnya, karena dia range harganya 3,5 juta sampai 4,5 juta. Ini Iya, Panther. untuk yang ukuran kecil gini ya. iya. Dia tidak terlalu yang, dan female-nya itu lebih mahal dari yang male. Oh, female lebih mahal. Betul. Iya, Karena iya. lifespan-nya lebih pendek Lebih dan pendek. perawatannya juga agak Lebih sulit ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk yang jenis spirit yang kayak gini Iya, yang di tengah ini kalau baby-nya itu sekitaran 1,5 juta sampai 2,5 juta Oke. besar ukurannya. Iya. Kalau dewasanya dia lebih besar. Oh, ini belum dewasa, Mo? Ini udah dewasa. Oh, ini udah dewasa. Dia lebih besar dari panther. Oh, iya. Berarti harga itu dari size juga pengaruh gak sih kok? Atau kameleon kan banyak variasi warna nih kok. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang rainbow ya warna-warni. Apakah itu mempengaruhi dari faktor harga? Kalau harga itu faktornya bisa dari size, jadi biasanya ya ukuran juve yang umurnya 6 bulan ke atas itu sama 6 bulan ke bawah itu beda. Beda, dan juga kalau panther kita dilihat dari lokalitinya. Oke. Ya, lokaliti daerah asal. Kalau yang seperti jenis ambilop yang Iya. warnanya seperti ini, dia harganya range-nya ya 3,5 juta sampai 4,5 juta. Kalau Oke. untuk range harga yang jenis-jenis yang kita ambil contoh, Nosibi, Tamatafe, itu di atas 5 juta semua. Oke, berarti tergantung lokality, size ya kok Iya, ya, betul. warna ya Iya. kok ya. Oke. Dan nggak semua chameleon sebenarnya bisa di Indonesia. Oh gitu Iya, kok. betul. Oh. Jadi yang pas untuk di Indonesia dengan suhunya, Hah. kita jenis panther sama itu velvet. Feli ya. Yang paling Iya. gampang. Itu, dan untuk pemula juga kita anjurkan yang ini. Oke. Nah, pas banget Ya. nih Koleo. Nih, pemula nih. Iya, betul. Gitu. Kalau untuk yang jenis yang Jackson yang ada tanduk, Iya. biasanya kan orang suka nanya, Iya. "Yang tanduk nggak keren?" Nah. Itu sebenarnya nggak bisa di Indonesia karena Oh. mereka perlu suhu dingin banget. Ada AC 24 jam. Jadi kalau Oke. siang dia perlu 19 derajat, kalau malam turun ke 17 sampai 16 derajat. Oke. Nah, untung ada Koleo. Jadi dia kasih tips dan triknya dalam merawat kameleon, dan ternyata tidak semua kameleon itu cocok dengan iklim di Indonesia. Jadi Oke, kita- Koleo, thank you so much udah berbagi tips dan triknya dalam merawat kameleon ini. So, sukses buat Koleo. Ya, kita juga. Semakin maju kameleon di Indonesia. Thank you, Ko. Nah, sini lah. Ayo jatuh cinta sama yang ini nih. Bagus kan? Bagus banget. Udah nanya-nanya sama Koleo kan? Oh, udah tentang banget, tips-tipsnya. udah banget gila. Soalnya melihara hewan ini kalau udah dipelajari baru kelihatan enak. Betul. Nah, justru Ci, saya abis ngobrol sama Koleo panjang lebar, saya semakin yakin nih sama kameleon. Nah, itu saya ambil ini Ci, Ya. sama satu set sama kandangnya. Oh iya. Iya. Kalau ini khusus kan? Wow. Emang Savera itu palu gada. Apaan tuh kalau gak ada? Apa lo mau pasti ada. Oke, Cina, Siap. thank you so much. Sukses buat Savera. Semakin ramai tokonya, Ya. dan dukung selalu reptil di Indonesia. Ya, sukses yang sama ya. Thank you, Ci. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini gue udah selesai. Cari tahu tentang kameleon ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Ciao.